beberapa brand yang ada di Gias 2023. Ya, kita mau nanya tentang produk unggulan mereka dan strategi mereka untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Nah, kalau sobat setir penasaran, tonton sampai akhir ya. Yuk! Halo Sobat Setir Kanan, balik lagi sama aku Audrey dan hari ini aku udah ada di Great Wall Motors nih Sobat Setir Kanan dan aku nggak sendirian. Di sini aku ditemenin sama Mr. Esti. Halo Mr. Esti. Hi, nice to meet you. Okay, thank you. Nice to meet you too, Mr. Okay, first of all, I would like to say thank you so much to you because you already set the time for us for Setir Kanan to interview you and to interview Great Wall Motors as well. Thank you so much, Mr. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okay. First of all, let us talk about GWM ya, Mister. Okay, so GWM is known as the top brand, especially for SUV and pickup product, right? Yes, yeah. And also top 5 brand in market share in China. Yes, okay. Well, you've done your homework. Wow. It's a really huge achievement and a great achievement too, Mister. And I'm so proud to have an interview with you today. Oh, thank you for that. Okay, and in this special event in Gias 2023, for the first time, GWM interview and introduce the product, the best car, and I would like to congratulate you thank too, you. Thank you. and I would like to ask you some few questions. Sure. Okay, so the first one is I want to know what the best product, the best car that you offer to Indonesian market in this event. Wow, we are bringing in 3 brands or 3 product series, Haval, Aura and Tank. It's very hard for me to say which is my favorite because okay. I think they all occupy different segments and different positioning. So Okay. Haval, for instance, occupies SUV, as you know, it's a SUV brand, but on a premium mass segment. Yes. And also is primarily new energy. So we're Oh, only yes. bringing in a HEV or a strong hybrid version. And then Aura, of course, is also the premium mass brand, but it's fully electric. So And it's really cute. yeah, actually a lot of millennial like that Yes. car a lot, and same in China. So they sell a lot to the millennial segment. Okay. And then of course the Tank is really in the premium segment, and the Tank is very unique also because it's an off-road premium SUV. So you can literally take the car off-road, but yet because it's premium, feel it's luxury, you know. And Okay. if you look at the Tank, despite of everything about it, that it's masculine, it's a really wonderful car, premium, we are also positioning it as new energy because we don't have an ICE variant for the Tank. It also only comes in a HEV. Oh, okay. It's really great and wonderful, Mister. And I would like to know too about the best point or the competitive advantage that can make your brand is stand out from the other competitors. I think mainly our focus, because we are very focused to become a market leader in the new energy vehicle space. And also our choice of partners, because when you look at Great Wall Motors, like you already mentioned, they are one of the leading Chinese OEMs. In fact, if you talk about market capitalization, they are the biggest Chinese OEM by market cap, other than, of course, like if you talk about a pure EV brand. And then at the same time, if you talk about profitability, they were the most profitable Chinese OEM 2022. And what that means is they have the ability to keep on investing in technology and innovation. And a lot of people may not know that actually Great Wall Motors as a group also owns one of the largest battery producers in China. Okay. So they actually invest in the innovation of the battery technology as well. Oh, okay. So that's why we are very proud and happy to be able to bring this partner into Indonesia. Okay, thank you so much, Mister. And the last question is, like you already mentioned about market segment in the first question, I would like to know about the segment in this GWM segment and why you choose this segment. Well, I feel we chose and choose the new energy segment because we want to contribute to Indonesia. You know, we deeply believe in the Indonesian government's direction to become a global hub for the production of new energy vehicles. And I feel that Indonesia has a right to win in this regard. Not just because of the natural resource that Indonesia has. I feel the government is very forward-looking. They have taken a lot of very brilliant steps. And now our job is to try to help this process by bringing in the best OEMs
that can support the new energy segment. And I feel the new energy segment is something that is irreversible in terms of the trend. So yeah. Okay, so thank you so much, Mister. This is the end of the interview. Oh, thank you. Okay, thank you so much for your time, and let's meet in another opportunity, ya, Mister. Thank you so much. Bye bye. I'd like to ask some questions. So, in the press conference, you mentioned that Neta V is the best product that you can offer at Gias. Is it Neta V or Neta S? Neta V. Neta V. It's a Okay. perfect family car with a trendy design, come with all the intelligent functions that you need. You see the design, you see the space, you see the price. I see. It's perfect for Indonesian family. I see. It's perfect. And it's the only model in China at this price range equipped with L2 autonomous driving. I see. Yeah, I see. it's the only model. I see. I see. What will be your strategy to penetrate Indonesian market? Because as you know, there are a lot of brands, of course, from China as well, that offers quite the same thing about electric vehicle. What is your strategy to penetrate Indonesian market? The simple strategy for us is to make everything local, Okay. meet the local need for the product, to the segment, getting the price, after sales services, local production, everything local. Correct. We will care more local people, Indonesian people. We will care more than The customer oriented that you mentioned in We the press listen, conference. we understand, and we create for Indonesia. I see, I see. So what is your target for today Neta V first pre-order book? Well, we are coming. For now, we would like to take this momentum, test the market. So we are actually trying to come as quick as we can, but we are managing our. We are not setting a specific target for this year. The important thing is to test the market. But next year, when we are fully ready for local assembly, then we will hit our target. I see. After So, testing it, we will set very clear target for them. how much time do you think it needs to test the market in Indonesia? A year, 2 years, or 3 Yeah, years? but we are targeting for on Q2 next year to be ready local manufacturer here. We look forward for that, and I thank you for your time. Thank you very much. 我们很感谢你宝贵的时间。 Wow, terima kasih banyak. very good Chinese. 我从4岁说中文但是好久不讲中国。非常非常棒，我们都能听得懂。谢谢你 Okay, 谢 thank you 谢 very 你 much. 先生。 Siang Sobat Setir, sekarang kembali lagi dengan saya Audrey di setir kanan. Sekarang saya nggak sendirian nih Sobat Setir, saya bersama Bapak siapa? Dengan Andri. Dengan Bapak Andri ya, kita ada di Maxus. Sebelumnya terima kasih banget nih Pak karena sudah meluangkan waktunya ya buat mau diwawancara sama setir kanan gitu. Oke Bapak Andri, boleh perkenalkan diri lebih lanjut ke Sobat Setir? Oke, nama saya Andri Ciu, perwakilan dari Indomobil Group yang handle mengenai proyek Maxus ini di Indonesia. Oke, keren banget. Oke, sekarang Maxus kan lagi ada di Gias 2023 ya Pak ya. Nah, dari informasi yang kita dapat juga, Maxus itu merek dari SAIC Motor Corporation Limited ya, yang merupakan pembuat mobil terbesar di pasar China nih. Dengan volume penjualan internasional tahunannya baru-baru ini mencapai 7 juta ya Pak ya. Nah, selain itu SAIC juga memasuki top 10 nih most popular car di China. Pencapaian yang luar biasa dan sangat membanggakan nih Pak. Ya ampun, congrats ya Pak ya. Nah, selain itu juga di Gias 2023 ini Maxus itu pertama kali diperkenalkan ke masyarakat Indonesia ya Pak ya, betul ya? Ini hari pertama. Oke. Nah, boleh sharing sedikit nih Pak untuk Sobat Setir, kira-kira mobil di Maxus yang menjadi jagoan di Gias 2023 itu apa? Untuk Maxus yang kita masukkan untuk pertama kali adalah Maxus Nivan 9. Oke. Only karena
Maxus sendiri di negara asalnya punya teknologi dari teknologi ICE, EV maupun hydrogen actually. Oke. Jadi yang kita masukin adalah flagshipnya. Flagship dari Maxus Global sementara ini adalah Maxus Miva 9 yang bisa dilihat ini. Maxus Miva 9 sendiri di Global itu ada 3 varian. Yang kita akan CKD-kan itu adalah yang tertingginya. Level yang tertingginya yang bisa disaksikan ini adalah level tertingginya dari Maxus Miva 9. Yang ada di depan ini ya, Ya, Pak ya? Maxus Betul Miva 9 ya? ini yang tertinggi. Oke, nah kira-kira perbedaannya dengan mobil-mobil lain yang udah ada di pasar Indonesia itu apa nih, Yang, Pak? yang pertama yang pasti adalah bebas repot. Oke, kenapa Jadi tuh, kalau Pak? mobil-mobil dengan sekelas ini, dengan segmen premium MPV, selama ini pemakai kendaraan tersebut tetap harus gonta-ganti mobil kalau di Jakarta. Iya, Karena ada aturan genap ganjil, betul. benar ya. Betul. Dengan pakai ini nggak perlu lagi, Oh. karena ini full elektrik. Oh iya, betul. Jadi meskipun kompetitor dari merek lain itu secara size, ini pun size-nya lebih besar. Iya, betul, betul. Lebih nyaman juga ya, Pak ya? Dari yang udah populer di Indonesia, ini 30 cm lebih panjang, Oh. 15 cm lebih lebar. Wih, oke. Harusnya nyaman banget nih ya, Pak ya? Tuh, dan ini secara fasilitas juga overspec sebenarnya. Bangkunya Miva 9 ini dilengkapi dengan alat pijat. Bukan cuma bergetar ya, tapi benar-benar alat pijat dengan 8 model gerakan. Wah itu Ya, nyaman banget sih. Jadi selain dia nyaman karena EV-nya, nggak perlu gonta-ganti mobil, di tengah kemacetan yang udah pasti dialami di Jakarta, penumpang maupun yang pengendara bisa merasakan kenyamanan yang lebih baik. Iya, Karena betul. ada kursi pijatnya, jadi di tengah kemacetan juga kita lebih nyaman. Auto nggak bete ya, Pak ya? Auto nggak bete. Auto nggak bete. Dan ini penumpang di bagian bangku tengah, itu kita ada touchscreen-nya di bangkunya. Jadi dari touchscreen ini kita bisa mengontrol banyak hal, dari AC, sound system, kursi, sunroof, bisa dikontrol mandiri dari penumpang di tengah tanpa usah minta pertolongan supir Iya, atau penumpang betul. lainnya. Nggak usah ribet manggil-manggil orang di Nggak usah. depan ya. Nggak usah voice comment, nggak usah voice Iya, comment, betul. langsung dari touchscreen atur sendiri. Di bangku tengahnya ada touchscreen-nya. Dan Canggih. juga ada mejanya meja Lipat. lipatnya. Oh iya, Jadi oke. benar-benar feel like pesawat terbang sebenarnya. Oke, canggih banget nih, Pak. Iya, oke. Kira-kira begitu keunggulan yang ditawarkan oleh Miva 9 untuk hadir di tengah kancah pertarungan mobil premium MPV. Oke, betul. Di tengah kemacetan Indonesia juga ya, Pak ya? Ya, yang jelas kalau mobil EV di tengah kemacetan itu lebih irit. Lebih irit, pemakaian fuelnya lebih irit. Oke, mantep banget Daya ya, Pak. listriknya pakainya jauh lebih irit kalau macet. Iya, betul. Dan yang jelas kan bebas polusi ya. Iya, benar banget. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, apakah ada strategi adaptasi khusus gitu yang dilakukan oleh brand Maxus buat menyesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia sendiri atau pola konsumsi Indonesia gitu, Pak? Maksudnya pola konsumsi dan kebutuhan Indonesia seperti apa ya? Kayak misalkan masyarakat Indonesia selain yang kemacetan nih Pak, bicara soal kemacetan atau misalkan bicara soal polusi atau ada hal lain yang bisa disesuaikan oleh Maxus atau strategi-strateginya supaya salesnya semakin meningkat seperti itu Pak? Menuju kita, ini kan mobil janji delivery-nya adalah April-Mei ya. Kita akan start produksi dari awal tahun, Januari-Februari kita start production, and then kita akan delivery ke customer, janjinya adalah April-Mei. Ambil order dari sekarang, menunggu sampai ke sana, kita akan terus melakukan roadshow dari mall ke mall, terutama di kota-kota besar, dan kita akan menyediakan test drive karena tidak ada yang bisa mengalahkan namanya customer mencoba sendiri. Iya, betul sekali. Customer must to feel Iya, betul. dalamnya seperti apa, interiornya seperti apa, nyamannya seperti apa, dan berkendaranya seperti apa. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan namanya experience. Betul. Customer mesti merasakan kenyamanan dari Miva 9. Kira-kira yang terdekat mau kemana nih Pak? Yang pasti terdekat akan kita mall to mall di Jakarta. Oh, di Jakarta ya. After Gias kita akan susun
roadmapnya, roadshow-nya mall to mall. Oke, mall to mall di Jakarta, berarti pantengin aja nih Sobat Setir. Kalau misalkan udah penasaran, kita pantengin di Instagramnya, boleh Pak sekalian? Maxus ID. Maxus ID ya, nanti bakal banyak informasinya di situ. Silakan di-follow. Di-follow juga boleh ya. Jadi akan ada update berita mengenai Maxus dan event-eventnya di dalam Instagram tersebut. Oke, buat yang mau buktiin sendiri kenyamanannya waktu test drive dan lain-lain, bisa banget langsung pantengin Instagramnya ya Pak ya, berarti ya. Iya. Oke, kurang lebih segitu dulu Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya Iya, ya. terima kasih juga Pak untuk waktunya. Nanti kita akan ketemu di next event ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Bye Sobat Setir. Halo Sobat Setir, balik lagi sama aku Yola. Dan kali ini aku udah sama Mas Ilham dari Chery Indonesia nih Sobat Setir. Halo Sobat Setir, saya Ilham dari PT Chery Sales Indonesia. Nah, Mas, congratulations nih Mas atas peluncuran si Chery Omoda 5 EV-nya nih Mas. Kira-kira boleh sharing dikit gak Mas tentang si Chery Omoda 5 ini? Kelebihannya dari EV-EV di Indonesia apa aja sih? Oke, kita bawa Omoda 5 EV ini sejalan dengan filosofi kita Art in Motion. Jadi kalau dilihat dari lekuk tubuh dan badan, body segala macamnya emang ada guratan Art in Motionnya. Kemudian kendaraan ini emang come from future. Bisa dibilang itu sejalan karena produk ini bisa dibilang datang dari masa depan, mulai dari fitur yang teknologi yang sangat futuristik, desain dan betul fitur-fitur lainnya. Apa aja sih kelebihannya selain desain dan lain-lainnya? Tentunya ada hal-hal yang kita kelebihan. Seperti tadi disebutkan untuk range kilometer kita 450, terus pengisian dari 0 sampai 80% itu hanya 30 menit. Tapi produk ini emang belum kita jual. Ini pertama kalinya kita bawa ke Indonesia. Saat ini kita sedang melihat respon dari konsumen dan juga antusias masyarakat di Indonesia seperti apa sih terhadap produk EV yang kita tawarkan. Kalau Omoda 5 udah tahu kita sangat mendapatkan respon baik, tapi untuk EV ini kita tetap mencoba. Tapi kabar baiknya Januari kita sudah akan mulai produksi CKD. Karena kedepannya ada wacana dan rencana kita untuk ekspor juga. Kalau untuk harga kita belum bisa, karena ada beberapa hal yang kita siapkan dan kita hitung juga. Selain insentif dari pemerintah, karena cost production kita hitung juga. Berarti kira-kira akhir tahun udah bisa di SPK nih ya Mas ya? Udah bisa inden? Pantengin terus di rekanan kalau untuk tahu informasi, karena kalau misalkan Januari kita udah pengen produksi, berarti kita secepatnya akan mengejar itu. Oke, berarti panteng itu sisir kanan karena bakal ada infonya nih Sobat Setir. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih Mas, mengenai strategi, kira-kira Chery ini punya strategi apa sih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk kedepannya Mas setelah si Chery Omoda 5 EV ini meluncur? Ya, kalau lihat kan line up produk Chery saat ini fokus di SUV premiumnya, mulai dari SUV 7-seater untuk Tiggo 8 Pro dan 5-seater untuk Tiggo 7 Pro, dan sekarang ada SUV crossover Omoda 5. Fokus strategi kita tetap di SUV, baik itu SUV big SUV atau small medium SUV dan juga SUV crossover, karena kita hadir memang untuk main di market SUV, tentunya dengan produk premium. Kalau strategi lainnya kita lakukan, tentu kita ingin memperkuat jaringan dealer di beberapa kota besar dari barat sampai ke timur, karena dealer jaringan dan after sales menjadi salah satu yang emang kita kedepankan. Kalau bisa dilihat, kita memberikan garansi mesin 1 juta kilometer atau 10 tahun, yang artinya mungkin ini kita yang paling lama untuk memberikan ini. Ya. Oke, berarti bisa kita simpulkan ya Sobat Setir, Chery akan terus mengembangkan terutama dealer-dealer mereka. Jadi semakin luas, semakin banyak juga ya Mas ya. Karena produk yang kita tawar pun mendapatkan respon baik di konsumen. Tentunya kita terus membenahi diri dan memberikan yang terbaik buat konsumen. Seperti itu. Oke. Jadi segitu aja interview dari Chery Indonesia. Terima kasih udah menonton. Terima kasih Mas Ilham. Terima kasih Sobat Setir. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir kanan.
Sobat Setir, sekarang aku lagi sama Bapak Jimmy Suendi. Halo Pak Jimmy Suendi. Halo, apa kabar? Selamat siang. Baik, pertama-tama aku ingin mengucapkan selamat kepada Toyota karena telah menjadi top sales brand pada tahun 2023 hingga mencapai 156.830 unit nih Pak. Ini luar biasa sekali. Terima kasih. Nah, berbicara tentang Kias dan produk Toyota nih Pak, kira-kira apa produk unggulan yang ingin di-sounding ke masyarakat Indonesia Pak? Oke. Nah, saya rasa di Gias kali ini memang cukup banyak ya line up produk Toyota yang kita tampilkan. Jadi total bahkan di Toyota sendiri ada total 27 unit yang kita tampilkan dan ada 3 unit test drive, 30 unit, dan kita ada booth Lexus juga sekitar beberapa unit, dan kita juga sekarang ada booth komersial juga karena kita menunjukkan produk baru pickup juga. Nah, total ini kalau kita katakan produk mana yang paling menarik recently di Motor Show ini, salah satu yang di samping saya nih. Jadi ini ada Alphard baru full model change yang totally change, baik dari mesinnya, kaki-kakinya, interiornya semua berubah. Jadi ini adalah salah satu hero kita di Motor Show ini. Setuju banget sih Pak, emang keren banget Alphard yang baru ini. Oke, selanjutnya nih Pak, dari informasi pemberitaan media, Lexus membawa visi elektrifikasi melalui Lexus LM. Nah, kira-kira apa saja sih competitive advantage dibandingin kompetitor tentang si Lexus LM ini? Oke, jadi seperti Toyota juga, Lexus pastinya sebagai premium brand ingin memberikan produk-produk yang lebih ramah lingkungan, lebih electrified, dan bahkan sekarang ini sudah 90% dari produk Lexus itu ada electrified. Dilengkapi dengan tahun ini kita baru saja meluncurkan RX baru yang hybrid, plug-in hybrid, dan juga RCB EV. Dan di Motor Show kali ini kita meluncurkan produk baru juga, tidak kalah dengan yang Toyota, kita ada juga yang Lexus LM-nya juga. Jadi MPV dengan hybrid juga, dan ini adalah model yang terbaru. Oke, baik. Oke, yang terakhir nih Pak, kira-kira apa sih strategi dari Toyota untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualan mobil di Indonesia untuk kedepannya? Ya. Jadi Toyota kan memang sebagai market leader sudah pasti kita melihat kompetisi semakin ketat, semakin challenging, kebutuhan konsumen semakin banyak. Kita harus mengisi semua ceruk segmen dengan produk-produk yang terbaik. Oleh karena itu tadi ya tidak hanya bicara elektrifikasi, tapi mulai dari Gias tahun ini kita juga memperkenalkan produk baru kita, yaitu commercial vehicle pickup kita yang terbaru yang kita sebut dengan Rangga. Dan ini kita harapkan bisa mengisi segmen-segmen di segmen pickup juga komersial supaya total dari market share kita bisa bertahan tetap tinggi gitu. Oke, menarik banget. Terima kasih Pak Jimmy atas waktunya. Semoga sukses terus. Mari. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Sobat Setir, saat ini aku sedang bersama Ibu Sri Agung Handayani. Pertama-tama aku mau nanya nih ke Ibu, Daihatsu nge-launch Daihatsu Vision F ya. Kira-kira apa yang bisa ditawarkan dari Daihatsu Vision F ke masyarakat Indonesia nih Bu? Ya, sebenarnya kita ingin memperkenalkan dan ini ingin menunjukkan sebagai komitmen Daihatsu. Ya. Kita juga komit terhadap karbon netral, ya, yang ramah lingkungan. Kami memperkenalkan mobil konsep kami yaitu Vision F, ya, mobil masa depan. Ya, futuristik dan juga bisa digunakan berbagai fungsi dan juga fun and friendly. Kurang lebih mobil ini menggunakan baterainya itu kalau nggak salah 28 kWh ya, dan juga motor listriknya itu 35 kW ya. Itu untuk pemakaian kurang lebih untuk distance 200 km. Jadi ini kita rancang untuk mobil konsep untuk masa depan. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Makasih. Halo Sobat Setir, sekarang aku udah ada di boothnya Isuzu dan di samping aku udah ada Ibu Alita Cahyaning Tias nih. Pertama-tama aku mau mengucapkan selamat kepada Isuzu karena telah berhasil menempati top 10 sebagai brand sales di tahun 2023 nih. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari aku yaitu produk LCV apa yang saat ini ditawarkan ke masyarakat dan temanya apa nih? Jadi kita untuk yang ditawarkan di tahun ini ke masyarakat ada dua. Karena kita selaku LCV distributor Isuzu, yang pertama kita tawarkan itu yang dipamerkan di Gias itu di Max 4x4. Berikutnya itu Mu X 4x4. Kedua unit ini 4x4, jadi 4x4 semua. Gitu. Oke, baik. Nah, kira-kira siapa target sih Bu untuk produk LCV ini? Jadi karena kita fokusnya di LCV 4x4, itu berarti kita as supporting vehicle-nya kendaraan komersial. Target kita itu kalau berdasarkan area paling gampangnya kita ABCD, Mbak. Jadi A itu Andalas, Borneo, LEDs, dan DKI.
Ya, kemudian untuk segmennya itu tentunya 4x4 ini ada paling banyak penggunanya di segmen-segmen consumption. Ya. Kemudian mining, kemudian government. Jadi top 3 itulah yang akan kita fokuskan. Oh, gitu. Ya berbagai macam juga ya untuk targetnya. Oke, Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dadah Sobat Setir. Setelah bertanya kepada beberapa brand, dapat disimpulkan bahwa setiap brand itu memiliki cara dan strateginya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, cara dan strateginya juga banyak banget loh Sobat Setir. Ada yang mengedepankan fitur-fitur yang ramah lingkungan, fitur-fitur yang canggih, dan fitur-fitur inovasi lainnya. Ya, benar banget Sobat Setir. Jadi kita akhiri saja video kita bertiga kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, Dan juga subscribe. dan jangan lupa untuk follow Instagram kami dan TikTok kami di @setirkanan_official. Aku Yola, aku Ara, Dan aku Audrey. sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan.